Puji Tuhan, Shalom saudara, kita bertemu lagi di dalam satu program Renungan Firman Tuhan pada saat hari ini. Saudara, judul Renungan Firman Tuhan saya berikan satu judul, membawa saudara, menempatkan sesuatu pada satu tempatnya. Saudara, kenapa saudara berkata demikian? Karena seringkali saudara setiap kita saudara, setiap anak-anak Tuhan, setiap saudara dan saya, seringkali kita membawa hidup ini tidak pada satu tempatnya. Sebagai misal saudara, saya berikan satu contoh saudara. Ya, kita membawa setumpuk pakaian saudara, kemudian kita letakkan di halaman depan saudara. Nah, seperti itu saudara, ini contohnya sederhana. Saudara, di dalam satu konteks rohaninya, seringkali kita juga menemukan seperti itu. Bagaimana kita memposisikan hidup kita tuh sini saudara, tidak sebagaimana yang Tuhan mau saudara. Dan itu ya pada saat hari ini harus kita sadari saudara. Itu sebabnya saudara, mari saudara, kita bisa menjaga hidup ini saudara dengan bisa menempatkan pada satu posisi yang tepat, membawa pada satu posisi yang tepat. Ketika kita bisa membawa pada satu posisi yang tepat, pada satu tempat yang tepat saudara, dan itu pasti membawa satu dampak yang luar biasa saudara. Kita harus saudara menempatkan Tuhan saudara ya, Tuhan Yesus pada satu posisi yang benar sesungguhnya. Saudara, contohnya saudara ya, bagaimana seringkali saudara ya, kita membawa ya posisi Tuhan itu tidak pada satu tempatnya yang sesungguhnya. Sebagai misal saudara, di dalam doa-doa kita, berapa banyak saudara perkataan-perkataan pujian dan penyembahan yang kita naikkan, perkataan-perkataan ya profetik, perkataan-perkataan yang memuliakan nama Tuhan yang kita sampaikan, daripada saudara perkataan-perkataan Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Bahkan saudara seringkali juga saudara ya, satu konsep kita ya, konsep doa kita tuh saudara begitu luar biasanya, mungkin 80%, 90% itu permohonan saudara, permohonan pada Tuhan. Nah saudara, kalau kita menempatkan Tuhan seperti itu, sama halnya saudara, kita menempatkan Tuhan Yesus itu sebagai apa saudara? Sebagai pesuruh kita, bicara saudara, sebagai jongos kita saudara, sebagai apa? Pelayan kita. Tidak menempatkan posisi Kristus sebagai Allah yang berdaulat, yang harus kita hormati, yang harus kita puji, yang harus kita tinggikan. Kita sadar pada saat ini saudara, tempatkan Yesus pada posisi yang sesungguhnya. Saya percaya saudara, saya terlalu yakin kalau saudara dan saya bisa memposisikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah pada satu posisi yang sebenarnya. Dan ada satu hal yang luar biasa saudara yang terjadi dalam diri kita saudara. Perkenanan Allah terjadi. Bahkan saudara ya, kebenaran Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Dan setiap perkenanan Allah terjadi, dan setiap kebenaran Tuhan itu terjadi dalam diri kita, ada satu dampak yang luar biasa saudara. Hidup kita ada dalam urapan Tuhan. Bahkan hidup kita semakin dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mari saudara ya, lakukan sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan saudara. Jangan selalu menggurui Tuhan saudara. Memang saudara, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus adalah Allah yang baik saudara. Firman Tuhan juga mencatat saudara, dia adalah sungguh baik, dia adalah Allah yang adil. Tetapi saudara, sekali lagi saudara ya, mari kita bisa memposisikan siapa kita dan siapa Tuhan saudara. Siapa kita, siapa Tuhan. Dan yang ironisnya saudara, seringkali kita memposisikan hidup kita itu sebagai Tuhan daripada Tuhan Yesus sendiri sebagai Allah saudara. Sebagai contoh saudara ya, perkataan-perkataan Tuhan, kalau doaku ini tidak dijawab, aku tidak akan bergereja lagi, aku tidak akan menjadi pelayanmu, Aku klaim di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari saudara, kita bisa menangkap arti daripada perkataan ini saudara. Kalau perkataan-perkataan ini kita munculkan, berarti saudara menggurui Tuhan. Maka saudara tidak mentuhankan Tuhan sebagai Allah padanya, tetapi lebih menjurus pada apa? Sebagai Tuhan, sebagai pesuruh saudara, sebagai jongos saudara, sebagai pelayan saudara. Nah saudara, mari kita bertobat saudara. Banyak sekali anak-anak Tuhan, banyak sekali orang-orang Kristen, siapapun kita saudara, tanpa kita sadari saudara, seringkali kita juga memunculkan seperti itu saudara ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku klaim di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Tuhan itu bisa menjadikan segala sesuatu saudara. Tetapi jangan sampai kita tuh memaksa kehendak Tuhan. Bukankah Alkitab juga mengatakan saudara, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa Bapa kami mengajarkan seperti itu saudara. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu yang harus kita lakukan saudara. Jangan kita pernah menggurui saudara. Tempatkan saudara hidup ini pada satu posisi yang tepat. Tempatkan Yesus Kristus itu pada satu posisi yang tepat. Dia adalah Allah saudara. Dia adalah Tuhan yang punya otoritas di dalam segala sesuatunya saudara. Dia adalah Tuhan yang berdaulat di atas segala sesuatunya, pencipta langit dan bumi saudara. Dia yang memiliki satu kehidupan saudara dan saya. Itu sebab saudara, mari kita sadari, hargai Tuhan saudara, hormati Tuhan, agungkan Tuhan, muliakan Tuhan Yesus saudara. Puji dia, sembah dia. Jangan sampai kita selalu memerintah, doa yang memerintah, doa yang mengajari Tuhan. Saudara,
Ya, kalau kita mengaji orang tua kita saja, saudara, bisa-bisa kita bisa digampar, saudara. Bahkan kita bisa mendapat satu hukuman dari orang tua kita, saudara. Karena apa? Kita sudah mengajari orang tua kita. Saudara, kita punya Tuhan yang berdaulat. Kita punya Tuhan yang Allah yang luar biasa. Dia adalah sumber daripada segala sesuatunya, saudara, yang tidak bisa dibayangkan, saudara. Kehebatannya, kedahsyatannya, bahkan kealahannya, saudara. Apalagi kita bukan apa-apa. Alkitab juga mengatakan kita adalah debu. Dan kitalah, saudara, ya bunganya di padang. Pagi ada, sore sudah tidak ada, siang sudah kering, saudara. Kita bisa menggurui Tuhan. Bahkan seringkali kita, saudara, ya kata-kata klaim. Aku klaim di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Padahal, saudara, doa yang kita naikkan itu ada doa yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, saudara. Saudara sadari, saudara, mari kita tetap bisa menempatkan hidup kita ini sebagai seorang yang bukan kita yang ditinggikan, saudara, tetapi Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang ditinggikan. Itu sebabnya hati-hati dengan sikap kita, saudara. Yang Tuhan mau, saudara, apapun bentuk daripada kepercayaan yang Tuhan sudah berikan pada kita, saudara, maknai segala sesuatu ini dengan tetap menempatkan Yesus sebagai Tuhan di dalam segala sesuatunya, saudara, untuk sebagai fokus kita dalam penyembahan kita, orientasi kita dalam pemujian dan penyembahan kepada Allah kita, pada Tuhan Yesus yang kita agungkan dan kita muliakan, saudara. Jangan sampai kita memposisikan Tuhan Yesus tidak pada satu posisi yang tepat, saudara. Tapi, saudara, berikanlah Tuhan Yesus sebagai satu posisi yang tepat. Dia adalah Allah. Dan saya yakin, saudara, kalau kita bisa membawa, saudara, hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, apapun yang kita lakukan, saudara, apapun, saudara, yang menjadi segala pemikiran kita, dan Tuhan, saudara, akan membawa segala sesuatunya pada satu kehendaknya. Sehingga apa? Hidup kita semakin hari semakin dalam urapan Tuhan. Bahkan kita semakin dipakai Tuhan secara luar biasa, saudara, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pada saat hari, saudara, mempelajari setiap kehidupan kita. Sekali lagi, saudara, ya, hormati Tuhan, hargai Tuhan sebagai Allah dan Tuhan adanya, saudara. Jangan, saudara, anggap Tuhan itu sebagai pelayan, apalagi sebagai jongos, bahkan sebagai pembantu, saudara. Tetapi hargai Tuhan Yesus sebagai Allah yang punya otoritas, kedaulatan yang tertinggi, karena Dia adalah Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan untuk selamanya dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.